Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Hikmah berbakti kepada kedua ibu bapa. Selain seorang nabi, Sulaiman juga seorang raja terkenal. Atas izin Allah ia berhasil menundukkan Ratu Balqis dengan jin ifritnya. Dia dikenal sebagai manusia boleh berdialog dengan segala binatang. Dikisahkan, Nabi Sulaiman sedang berkelana antara langit dan bumi hingga tiba di satu samudera yang bergelombang besar. Untuk mencegah gelombang, ia cukup memerintahkan angin agar tenang. Dan tenang pula samudera itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin ifrit menyelam ke samudera itu sampai ke dasarnya. Di sana jin ifrit melihat sebuah kubah dari permata putih yang tanpa lubang. Kubah itu diangkatnya ke atas samudera dan ditunjukkannya kepada Nabi Sulaiman. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Melihat kubah tanpa lubang penuh permata dari dasar laut itu, Nabi Sulaiman menjadi terlalu hairan. Kubah apakah gerangan ini? Fikirnya. Dengan minta pertolongan Allah, Nabi Sulaiman membuka tutup kubah. Betapa terkejutnya dia begitu melihat seorang pemuda tinggal di dalamnya. Sipakah engkau ini kelompok jin atau manusia? Tanya Nabi Sulaiman keheranan. Aku adalah manusia, jawab pemuda itu perlahan. Bagaimana engkau boleh memperolehi karomah semacam ini? Tanya Nabi Sulaiman lagi. Kemudian pemuda itu menceritakan riwayatnya sampai kemudian memperolehi karomah dari Allah boleh tinggal di dalam kubah dan berada di dasar lautan. Diceritakan, ibunya dulu sudah tua dan tidak berdaya sehingga dialah yang memapah dan menggendongnya kemana jua dia pergi. Si anak selalu berbakti kepada orang tuanya, dan ibunya selalu mendoakan anaknya. Salah satu doanya itu, ibunya selalu mendoakan anaknya diberi rezeki dan perasaan puas diri. Semoga anaknya ditempatkan di suatu tempat yang tidak di dunia dan tidak pula di langit. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Setelah ibuku wafat aku berkeliling di atas pantai. Dalam perjalanan aku melihat sebuah terbuat dari permata. Aku mendekatinya dan terbukalah pintu kubah itu sehingga aku masuk ke dalamnya. Tutur pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang dikenali boleh berjalan di antara bumi dan langit itu menjadi kagum terhadap pemuda itu. Bagaimana engkau boleh hidup di dalam kubah di dasar lautan itu? Tanya Nabi Sulaiman ingin mengetahui lebih lanjut. Di dalam kubah itu sendiri, aku tidak tahu di mana berada. Di langitkah atau di udara? Tetapi Allah tetap memberi rezeki kepadaku ketika aku tinggal di dalam kubah. Bagaimana Allah memberi makan kepadamu? Jika aku merasa lapar, Allah menciptakan pohon di dalam kubah. Dan buahnya yang aku makan. Jika aku merasa haus maka keluarlah air yang teramat bersih, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Bagaimana engkau mengetahui perbedaan siang dan malam? Tanya Nabi Sulaiman yang merasa semakin heran.
Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Bila telah terbit fajar, maka kubah itu menjadi putih. Dari situ aku mengetahui kalau hari itu sudah siang. Bila matahari terbenam, kubah akan menjadi gelap dan aku mengetahui hari sudah malam. Tuturnya. Selesai menceritakan kisahnya, pemuda itu lalu berdoa kepada Allah. Maka pintu kubah itu tertutup kembali, dan pemuda itu tetap tinggal di dalamnya. Itulah keromah bagi seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian kisah motivasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.